Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neri Dindiani, semester 2 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dengan nomor NIM 2231003, yaitu akan mempresentasikan pasar uang. Di sini saya akan mempresentasikan daftar pembahasannya dulu. Yang pertama ada definisi pasar uang, yang kedua ciri-ciri pasar uang, fungsi pasar uang, transaksi pasar uang, dan sumber keuangan instrumen pasar uang. Adapun manfaat berinvestasi pasar uang, perbedaan pasar uang dan pasar modal, dan yang terakhir adalah jenis-jenis uang di Indonesia. Langsung saja ke definisi pasar uang, yaitu pasar uang adalah mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang melakukan perdagangan melalui bank atau lembaga yang sekuritas non-bank. Pasar uang juga didefinisikan sebagai tempat di mana suatu pihak atau orang dapat meminjam uang dengan bunga untuk pembayaran atau hadiah yang ditawarkan kepada pemberian pinjaman. Adapun jadi transaksi itu yang dilakukan di pasar uang sendiri dapat dilakukan secara mandiri atau melalui penghubung orang ketiga atau perantaranya. Termasuk transaksi reksadana juga di pasar uang juga biasanya berjangka pendek dari 1 hari ke maksimal 1 tahun. Itu merupakan dari jangka pendek, dan ada pun juga nanti bakal ada jangka menengah dan ada juga jangka panjang. Terus langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri pasar. Nah, di sini saya ada 5 poin yang saya ambil. Yang pertama ada pasar uang tidak berhubungan dengan suatu tempat. Yang kedua ada tidak terorganisir. Yang ketiga ada instrumen jangka pendek. Yang keempat ada pasar uang untuk tujuan jangka pendek. Dan yang kelima ada hasil yang rendah dan resiko pasar uang. Terus selain ada ciri-ciri pasar uang juga ada fungsi-fungsinya. Nah, di sini saya mengambil 5 poin. 5 poin yang terdiri dari yang pertama ada sumber pembiayaan, yang kedua ada instrumen investasi, yang ketiga ada partisipasi masyarakat, yang keempat ada menjaga stabilitas ekonomi, dan yang terakhir ada menjaga kestabilan pemeriksaan dan perantara. Nah, fungsi-fungsi pasar uang tersebut, yang pertama ada sumber pembiayaan. Nah, di sini merupakan alat yang mempertemukan pemilik modal dan peminjam modal yang saling bertemu antara sumber pembiayaan. Bagi para pencari modal, dana atau aset yang dimiliki investor dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau ekspansi usaha. Oleh karena itu, pasar uang tersendiri sangat berfungsi untuk kedua belah pihak, yaitu ada pemilih modal dan ada peminjam modal. Terus yang kedua ada instrumen investasi. Nah, di sini merupakan pemilik modal dapat mengarahkan dananya ke pasar uang sehingga uang dapat beredar di masa depan dan bahkan memperoleh keuntungan. Kegiatan ini disebut juga dengan investasi. Nah, bila mana teman-teman ingin berinvestasi, yaitu dengan menanam pasar modal di pasar uang tersebut. Yang poin ketiga ada partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini yaitu dapat menginvestasikan dengan menjual surat berharga jangka pendek. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan yang ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada pun jangka panjang. Nah, di sini partisipasi masyarakat ini ada jangka pendek, yaitu pemerintah menerbitkan surat berharga jangka pendek ini untuk mendapatkan tambahan modal guna mendukung pembangunan negara. Nah, hal ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat sebagai investor dan pembangunan negara. Terus poin yang selanjutnya ada menjaga stabilitas ekonomi. Nah, salah satu ciri tujuan jangka pendek yang paling penting dari para pencari modal adalah untuk memenuhi kebutuhan akan pembiayaan yang sangat cepat, instan. Nah, ini dapat berlaku untuk perusahaan dan individu. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka usaha tersebut dapat mengalami kehilangan pendapatan gitu. Bahkan jangankan kehilangan dan
ada juga yang sampai kebangkrutan dalam usahanya, yang menyebabkan tidak menjaga stabilitas ekonomi. Dan juga ada pengangguran tidak bisa dihindari dan berdampak pada defisit pertumbuhan ekonomi. Terus yang poin terakhir ada menjadi pemaraksa dan perantara. Nah, merupakan pasar uang mempertemukan mereka yang memiliki kelebihan uang, yaitu investor atau pemilik modal, dan mereka yang membutuhkan uang atau peminjam atau pemohon modal. Dengan ini pasar uang bertindak sebagai perantara yang menghubungkan distribusi aset dan pemilik modal ke peminjam modal. Terus selanjutnya, pembahasan selanjutnya ada transaksi pasar uang. Nah, di sini saya ada beberapa ya. Ada 4 jenis transaksi pasar modal, pasar uang. Yang pertama ada pasar uang antar bank. Nah, sebagian besar melibatkan banyak bank yang meminjam dan meminjamkan uang untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Nah, jenis pedagang ini cukup mudah ditemukan di pasar saham-saham. Nah, kalau semisal teman-teman mencari pasar uang antar bank, banyak bisa ditemukan di pasar-pasar saham. Terus ada juga sertifikat deposito. Nah, bank menerbitkan surat berharga yang dapat dibeli pelanggan dengan nilai nominal tetap, tapi sertifikat dapat ditransfer. Itu merupakan sertifikat deposito. Terus ada juga jual beli obligasi. Nah, kenapa disebut jual beli obligasi? Yaitu bank sentral atau negara menerbitkan obligasi bank komersial yang dapat ditukar dan dapat ditambah modal dari bank sentral. Terus sebaliknya, bank umum dapat menjual surat utang kepada bank sentral untuk mengumpulkan dana tambahan. Terus poin terakhir adalah pasar valuta asing. Nah, jual beli pasar valuta asing ini dapat ditukarkan dengan mata uang Indonesia atau sebaliknya, karena beberapa investor juga datang dari luar negeri gitu untuk terus oleh karena itu juga transaksi ini sangat berguna untuk melakukan transaksi mata uang antar uang di dunia dan negara ini bisa. Terus pembahasan selanjutnya ada sumber keuangan instrumen pasar uang. Nah, di sini hanya instrumen jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang. Nah, di sini hanya instrumen jangka pendek, tidak ada jangka panjang, tidak ada jangka menengah, hanya jangka pendek saja. Nah, oleh karena itu sumber pembiayaan pasar uang merupakan sumber pembiayaan jangka pendek. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama ada kredit dagang, utang kepada pemasok barang dan jasa, karena barang atau jasa dibeli pada suatu hari tetapi dibayar kemudian. Nah, hutang usaha dianggap sebagai sumber pembiayaan gratis karena penyedia biasanya tidak membebankan bunga jika pembayaran tidak jauh tempo, tapi utang bisa datang dengan biaya tersembunyi. Itu merupakan kredit dari dagang. Terus ada juga pinjaman jangka pendek. Nah, pinjaman jangka pendek ini adalah suatu nilai nominal tertentu yang telah disetujui oleh bank untuk diberikan kepada pemohon disertai dengan biaya pengurusan. Nah, juga yang harus dibayar sesuai dengan jumlah pinjaman dan waktu kurang dari 1 tahun. Itu merupakan pinjaman dari jangka pendek. Kalau semisal dari jangka menengah, itu jangka waktunya adalah likuiditas tinggi. Nah, selain menyediakan sistem investasi jangka pendek, pasar uang juga menawarkan likuiditas tinggi. Dengan kata lain, Anda dapat dengan mudah menarik keuntungan Anda dan bahkan modal yang Anda investasikan kapan saja sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi Anda bisa membawa investasi itu atau tabungan itu jikalau Anda menginginkan atau jikalau Anda ingin membutuhkan itu. Terus ada juga mulai berinvestasi di mana saja ya. Kalian bisa tahu ya memulai investasi di mana saja yang Anda tahu, yang Anda suka gitu. Terus ada pembahasan selanjutnya ada pembedaan pasar uang dan pasar modal. Nah, di sini ada pembedaannya juga ya. Perbedaannya juga ada pasar uang
dan pasar modal sama-sama berfungsi, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam hal otoritas tertinggi atau pengawas. Pasar uang diatur oleh Bank Sentral di Indonesia, pasar uang dikendalikan oleh Bank Indonesia. Terus ada juga perbedaan pasar uang dan pasar modal dalam hal risikonya. Nah, tadi berbicara tentang risiko sebagai instrumen investasi, pasar uang dan pasar modal memiliki risiko yang berbeda. Namun, berinvestasi di pasar uang menawarkan profil risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal. Nah, rendahnya ini juga risiko ini juga terkait dengan relatif rendahnya investasi di pasar uang. Berinvestasi di pasar uang bisa dimulai dengan modal yang terjangkau gitu. Terus pada saat yang sama, pasar modal menawarkan profil yang risiko lebih bervariasi. Nah, saham antara lain merupakan salah satu instrumen pasar modal yang memiliki risiko yang relatif tinggi. Terus ada juga jenis-jenis pasar uang di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa ya, ada SBI yaitu Sertifikat Bank Indonesia, merupakan salah satu instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sampai batas tertentu. Juga ada surat berharga pasar uang atau yang disebut dengan SPBU. Adalah instrumen pasar uang berupa surat berharga yang biasanya diterbitkan oleh bank umum. Namun SPBU ini hanya antara otoritas penerbit dan Bank Indonesia saja, tidak ada di bank-bank lainnya. Terus yang selanjutnya ada bank dan tempat penyimpanan lainnya menggunakan sertifikat deposito sebagai sumber dana yang dibeli dan sebagai sarana untuk mengelola kewajibannya. Nah, di sini juga ada instrumen ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank umum pada tingkat nasional dan tingkat bunganya. Jadi ada bunga-bunganya tersendiri. Terus ada obligasi komersial. Nah, obligasi jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asing dan pemerintah bagi banyak masyarakat dan bagi banyak penerbit besar yang layak mendapatkan kredit. Nah, di sini merupakan ada obligasi jangka pendek yang tanpa jaminan. Jadi dilihat dari nasabahnya, dilihat dari kesuksesan dalam pegawainya, terus dalam menjalankan suatu kewajibannya membayar kepada banknya, itu udah diamanakan oleh bank. Terus yang selanjutnya ada Kel Money. Nah, di sini ada menurut Eko Sudarmon Sudamanta adalah beliau mempunyai itu saran tentang Kel Money ini, yaitu adalah kegiatan pinjam meminjam uang antar bank dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ada juga transaksi repo. Nah, adalah transaksi yang dimana pihak pasar uang segera memperoleh uang yang tersedia dengan menjual surat berharga dan sekaligus setuju untuk membeli surat berharga yang sama atau serupa setelah jangka waktu tertentu dengan harga tertentu yang biasanya mencakup tingkat bunga yang disepakati. Terus ada juga akseptasi bankir. Nah, di sini merupakan wesel atau orang yang dibuat dan diterima oleh bank. Sebelum diakseptasi, wesel tersebut bukan merupakan kewajiban bank, tetapi hanya dengan perintah penarikan sejumlah uang dibayarkan kepada orang yang disebutkan atau kepada pemegang pemerintah pembayaran pada tanggal tertentu. Setelah akseptasi, apabila pegawai bank yang berwenang menghubungkan stempel atau diterima sudah menandatangani dan sudah diterima oleh nasabah, wesel tersebut menjadi kewajiban utama dan mutlak. Itu merupakan mutlak bagi bank. Itu mungkin yang bisa saya paparkan dan bisa saya jelaskan tentang materi pasar uang tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena saya masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi